Dan Tai Xuanzong kemudian berkata kepada Susian, "Susian, bagaimana denganmu? Kamu adalah adik ipar Tan Yun. Tidak perlu sungkan untuk mengatakannya." Dan Tai Xuanzong dengan sengaja ingin menunjukkan perhatiannya kepada Tan Yun di hadapan semua orang, agar mereka tahu bahwa Tan Yun adalah murid yang berharga. Susian kemudian tersenyum dan berkata, "Kepala sekte, murid ini membutuhkan 5 pedang dengan peringkat yang sama. Hal itu cocok dengan teknik kultivasiku saat ini. Bisakah kepala sekte menghadiahi murid ini dengan pedang terbang harta karun terbaik yang beratribut logam, kayu, air, api, dan tanah?" Tan Yun melirik Susian. Dia agak sedikit malu mendengar hal tersebut. Sedangkan Mu Mengyi, kakaknya, langsung memalingkan wajah ke samping seolah-olah dia tidak mengenal orang yang meminta hal itu. Para murid lain juga tidak kalah terkejutnya. Bagi mereka, permintaan itu sedikit berlebihan. Xian sangat berani meminta semua hal itu. Tiba-tiba, terdengar suara kepala divisi 5 jiwa memarahi Susian. "Xian, kamu jangan main-main." Namun Dan Tai Xuanzong mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada kepala divisi 5 jiwa. Dia kemudian menatap Susian sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, aku telah berjanji kepadamu demi kakak iparmu Tan Yun. Aku akan menghadiahi 5 pedang harta karun terbaik sesuai permintaanmu." Semua orang yang mendengar hal itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Tan Yun. Mereka jadi memikirkan apa yang telah terjadi dalam perjalanan selama lebih dari 5 hari. Kepala sekte membawa Tan Yun pergi bersamanya. Ini juga merupakan pertama kalinya kepala sekte mengatakan di depan umum bahwa dia sangat mementingkan Tan Yun. Hal yang lebih mendalam adalah jika ada yang menginginkan nyawa Tan Yun, mereka harus mempertimbangkan kepala sekte dalam niat tersebut. Susian tidak mempedulikan bagaimana tanggapan semua orang. Dia bersujud berterima kasih kepada Dan Tai Xuanzong. Xuanzong kemudian mengajukan pertanyaan kepada Mu Mengyi. "Mu Mengyi, apa jiwa janinmu saat ini?" Dia menjawab dengan jujur, "Murid adalah jiwa janin binatang dan jiwa janin kematian." "Baiklah, kepala sekte ini akan menghadiahimu 1 pedang harta karun kelas atas beratribut jiwa binatang, 1 pedang beratribut jiwa kematian." Dan Tai Xuanzong sepertinya berkata dengan santai. Kemudian dia juga memberikan senjata ajaib kelas atas kepada murid yang masuk peringkat ke-4 sampai ke-8 dalam daftar naga. Setelah itu, Dan Tai Xuanzong memandang semua murid dan berkata bahwa dia akan kembali lagi dengan membawa hadiah senjata ajaib terbaik sesuai dengan yang telah diinginkan oleh para murid. Dengan kekuatan spiritualnya, Dan Tai Xuanzong memecah lapisan dalam kehampaan dan menghilang dengan meninggalkan cahaya samar. 6 jam kemudian, saat malam tiba, terlihat berkas cahaya muncul, memecah ruang gelap, dan sesaat kemudian, Dan Tai Xuanzong muncul di lantai batu giok. Pada saat itu, berbagai senjata ajaib ditembakkan ke tangan ribuan murid yang berkumpul di arena naga. Murid-murid yang akan mengikuti ujian di tanah abadi. Mereka menerima senjata ajaib di tangannya dengan kegembiraan yang tidak dapat digambarkan. Semuanya tampak begitu senang. Ada lebih dari 600.000 murid yang berdiri di puncak yang tidak ikut serta dalam ujian tersebut. Mereka hanya menatap semua yang berkumpul di arena dengan tatapan iri. Suara nyaring Dan Tai Xuanzong kemudian terdengar, diikuti dengan kesunyian para murid. "Murid-muridku, kalian semuanya beristirahatlah malam ini. Besok pagi kalian akan bersiap menuju ke tanah abadi." Murid mematuhi perintah. Tan Yun dan ribuan murid lainnya berbicara dengan satu suara yang lantang. Dalam larut malam yang berkabut, masing-masing kepala divisi memanggil murid-murid divisinya
yang akan berpartisipasi dalam ujian tanah abadi. Setiap kepala divisi mulai memberikan arahan mengenai hal-hal dalam ujian tersebut. Luo Fan, Song Hong, dan murid lainnya dipimpin oleh Tan Yun dan Mu Mengyi. 330 murid divisi Pil menghadap Sen Subing. Sen Subing kemudian berkata, "Saat ini, saya akan memberitahu mengenai situasi yang akan kalian hadapi di Tanah Abadi." Sambil menatap Tan Yun, dia melanjutkan, "Setelah kalian memasuki Tanah Abadi, Tan Yun akan memimpin kalian. Perintahnya adalah perintah ketua. Siapapun yang tidak mematuhi perintah, tidak ada pengampunan." Murid mengerti. Mereka menjawab kepada Sen Subing serempak. Di dalam hati mereka, sudah pasti Tan Yun akan menjadi utusan mewakili ketua untuk memimpin. Sen Subing mengangguk. Dia kemudian mulai menjelaskan. Tanah Abadi adalah area luas yang disebut Ngarai Meteor para Dewa. Area untuk pengujian adalah mencapai radius 10 juta mil. Area uji coba di bagian tengah disebut sebagai jeroan yang luas dan abadi. Kemudian, di pinggir area uji coba, ada lapisan susunan pertahanan untuk melindungi murid percobaan dari monster kuat di luar area. Selama kamu berada dalam susunan pertahanan itu dan tidak keluar lebih dari 10 juta mil, maka kamu akan sangat aman. Para murid satu persatu mengangguk mengerti. Kemudian Sen Subing melanjutkan dengan tampak serius. Apa yang akan saya sampaikan ini, kalian harus mengingatnya. Ujian di Tanah Abadi adalah ujian para murid di alam jiwa janin. Tujuan dari ujian ini, aku juga akan memberitahumu. Harap kalian memperhatikan hal-hal yang akan ketua ini jelaskan. Pertama, ada jurang di pusat area uji coba. Tidak ada yang mengetahui berapa ribu mil dalam jurang itu, atau kemana jurang itu mengarah. Karena Tanah Abadi adalah tempat terjadinya pertempuran kedua para dewa di zaman kuno. Jurang misterius ini disebut jurang penguburan dewa. Kemudian yang kedua, selain jurang penguburan dewa, di sekitar area uji coba ada iblis dan monster, namun itu tidak menjadi ancaman bagimu. Kecuali ada beberapa raja monster di tingkat 2 yang dapat mengancam nyawa kalian. Ketiga, kamu harus tahu bahwa jurang penguburan dewa adalah tempat uji coba kalian. Di sana kalian bisa mendapatkan kesempatan besar. Ketika Tan Yun dan lainnya mendengar hal ini, mereka berpikir akan banyak harta karun yang akan mereka dapatkan di jurang penguburan dewa. Namun apa yang akan dikatakan Sen Subing selanjutnya membuyarkan pikiran mereka. Sen Subing dengan sedikit keraguan kembali menjelaskan alasan mengapa tempat abadi adalah ujian untuk murid dari alam jiwa janin. Dan karena jurang penguburan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang begitu kuat dan sulit untuk dijelaskan. Semakin maju tingkat kultivasi seseorang, akan semakin ganas kekuatan penghancur yang akan mereka rasakan. Kekuatan tirani yang tidak terlihat, yang dapat menghancurkan jiwa dan tubuh. Dahulu kala, para pemimpin dari sekte abadi dan juga kepala sekte sebelumnya telah mencoba untuk memasuki jurang para dewa. Namun karena kekuatan penghancur di dalamnya, mereka tidak dapat mencapai dasar jurang. Sebaliknya, kematian dan cedera yang tidak terhitung jumlahnya. Ada beberapa yang lolos ribuan mil, namun mereka menjadi terlalu lemah dan pada akhirnya tidak dapat menghadapi monster-monster ganas yang mencegat mereka. Akhirnya, setelah ujian yang tidak terhitung jumlahnya, ditetapkan bahwa hanya orang dengan jiwa janin tingkat 2 yang boleh berpartisipasi untuk memasuki jurang penguburan dewa. Jurang itu masih begitu misterius dan merupakan pusat dari Tanah Abadi. Ada harta karun yang tersisa setelah kejatuhan para dewa. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian.
Kemudian Tanyun mengajukan pertanyaan. Ketua, karena mungkin ada harta karun yang tersisa di dalamnya, mengapa Sekte Abadi mengizinkan kami untuk memasukinya dan mengambil beberapa harta karun para dewa tersebut? Mendengar hal itu, Sen Subing menatap ke langit. Semua ini harus ditelusuri kembali ke 50.000 tahun yang lalu, yaitu ketika Sekte Abadi pertama kali didirikan. Saat itu, leluhur Sekte Suci Huangfu lahir dengan kekuatan besar. Dia pertama kali menemukan tempat pintu masuk ke ngarai meteor para dewa. Kemudian, pergi ke Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi. Dengan kekuatannya sendiri, dia menentang para leluhur di Tanah Abadi dan mengalahkan keduanya. Para leluhur di Tanah Abadi menjadi khawatir. Leluhur Huangfu Suci akan menduduki medan perang dan Tanah Abadi. Oleh karena itu, mereka berinisiatif mendiskusikan untuk bersaing secara adil, memperebutkan area tempat masuk ngarai para dewa dengan 4 kompetisi keterampilan. Jadi, sejak 50.000 tahun yang lalu, murid-murid Sekte Suci telah pergi ke Tanah Abadi setiap saat dan mencoba masuk ke jurang penguburan dewa. Sekte Suci Huangfu telah mengorbankan terlalu banyak nyawa dan darah. Sen Subing berkata dengan penuh kesedihan. Kemudian, Sen Subing seperti memikirkan sesuatu dan berkata, terakhir kali kami mengadakan kompetisi 4 keterampilan di Tanah Abadi, leluhur menemukan pedang dewa yang sebelumnya dicuri oleh seseorang. Pedang itu adalah pedang dewa yang para leluhur temukan di dalam jurang 80.000 tahun yang lalu. Mendengar ucapan itu, hati Tanyun tiba-tiba menegang. Dia menjadi sangat bersemangat. Menahan kegembiraan di hatinya, Tanyun membungkuk dan berkata, Ketua, apakah para leluhur menemukan benda suci lainnya, seperti pedang dewa dan yang lainnya di jurang penguburan? Oke guys, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.